Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran mengenai sholat Jumat. Sebagaimana kita tahu, sholat Jumat adalah sholat fardu yang terdiri dari 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat, yang didahului dengan 2 khutbah dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana tercantum dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wal dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sholat Jumat diwajibkan bagi yang pertama syaratnya harus muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, kemudian yang keempat laki-laki, kemudian yang kelima merdeka, artinya bukan budak, kemudian yang keenam yaitu sedang mukim, tidak sedang perjalanan jauh, yang ketujuh tidak sedang berhalangan seperti sakit atau terjadi hujan deras atau musibah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati illa arba'atun aw imra'atun aw abdun mamlukun aw sabiyun aw maridun. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan. Yang pertama perempuan, yang kedua hamba sahaya, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dilaksanakan di suatu tempat tinggal. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah menurut mazhab Syafi'i, minimal terdiri dari 40 jamaah yang mukim. Kemudian yang ketiga, sholat jamaah didahului dengan 2 khutbah. Kemudian yang keempat, dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama, sebelum berangkat kita disunahkan untuk mandi sunnah. Kemudian memakai pakaian yang terbaik, disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong kumis, berangkat lebih awal, terutama berjalan kaki, kemudian masuk ke masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid, mengisi shaf yang terdepan, kemudian sholat sunat, berzikir, mendengarkan khutbah dengan penuh seksama. Khutbah Jumat adalah ceramah yang disampaikan sebanyak 2 kali sebelum melaksanakan sholat Jumat
dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun khutbah Jumat ini terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan ada 5 dan ada yang pendapat menyebutkan 6. Adapun pendapat yang menyebutkan 6, yang pertama mengucap alhamdulillah. Tolong dipanjangkan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatihil iman wal islam. Kemudian membaca sholawat Nabi. Misalnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kemudian wasiat untuk bertakwa. Misalnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kelima membaca ayat-ayat Al-Quran, minimal 1 ayat yang memuat pesan tertentu. Kemudian yang keenam, doa untuk umat Islam. Misalnya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu 6 rukun khutbah. Selanjutnya, sebelum khutbah dilaksanakan, ini muadzin atau bilal membacakan pesan-pesan yang disebut dengan tarbiyah dan ditutup dengan doa. Untuk bacaan tarbiyah silahkan untuk disaksikan video tarbiyah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghawt wa man lagha fala jumu'ata lah anshidu wasma'u wa adhi'u rahimakumullah anshidu wasma'u wa adhi'u rahimakumullah anshidu wasma'u wa adhi'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ansurhum ala mu'anididdin. Ya Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya khutbah sebanyak 2 kali, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Berikut contoh khutbah secara singkat. Silakan untuk disaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada saat ini negeri kita berhadapan dengan wabah virus corona atau COVID-19. Wabah yang bermula dari Wuhan, Cina tersebut meluas ke penjuru dunia. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa penyebaran virus corona sebagai pandemi global. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan virus corona sebagai bencana nasional. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimana sikap bijaksana kita dalam menghadapi wabah penyakit virus corona tersebut? Pertama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun segala dosa, kesalahan, dan kealpaan. Istighfar adalah kunci dari segala permasalahan. Harapannya istighfar kita diterima oleh Allah dan Allah mengabulkan dengan menghindarkan atau menghilangkan virus corona dari bumi Indonesia tercinta ini. Amin. Kedua, tidak panik, tetap tenang dan sabar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina bahwa al-wahmu nisfud da'i wal mi'nanu nisfud dawa'i wasabru bidayatus syifa, yang artinya kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Menghadapi COVID-19, kita tidak boleh panik karena kepanikan dan ketakutan yang berlebihan merupakan gangguan kejiwaan yang dapat berdampak langsung pada munculnya penyakit fisik seperti stres, serangan jantung, hipertensi, tipes, dan sebagainya. Sebaliknya, ketenangan merupakan separuh dari pengobatan. Seseorang yang mempunyai ketenangan hati tidak mudah terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Ketenangan merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri sehingga tubuh memiliki daya tahan yang kuat dari berbagai penyakit. Ketenangan ini merupakan separuh obat dari berbagai penyakit termasuk virus corona. Yang ketiga, dalam menyikapi terjadinya musibah virus corona, kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna idama jazai ma'a idamil bala'i wa inna allaha idha habba qawm mabtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhot." Artinya, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha, ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membencinya, ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi wabah COVID-19, kita ridha, kita praktekkan dengan sesuatu yang positif dengan ikhtiar maksimal, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling memotivasi terhadap sesama.
menjauhi pikiran negatif yang justru menambah runyam keadaan, juga perilaku negatif seperti ujaran kebencian, cacian, hinaan, dan sikap tidak terima terhadap kondisi yang ada. Dengan ridha Allah kita akan mendapatkan lindungan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang keempat, dampak virus corona sangat terasa bagi masyarakat, terutama rakyat miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan harian. Karena itu, sebagai sesama saudara, kita harus saling membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kaya membantu yang miskin menjaga yang kaya, sehingga keduanya saling membantu. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana cara menghentikan wabah virus COVID-19? Sebagai manusia biasa, kita harus introspeksi diri dan evaluasi diri untuk segera bertaubat dari segala dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bencana wabah COVID-19 adalah peringatan Allah bagi kita semua, peringatan betapa lemahnya manusia, peringatan untuk meningkatkan ketakwaan, peringatan untuk meninggalkan dosa, dan peringatan agar kita bertobat kepada Allah dari segala dosa. Jika sekiranya kita beriman dan bertakwa, Allah pasti akan melimpahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Karena itu, mari kita introspeksi diri untuk meninggalkan segala dosa dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang mampu menghilangkan virus corona. Manusia sekedar berikhtiar dan berusaha. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan selamat dari wabah, negeri yang tentram, makmur, dan selalu mendapatkan perlindungan-Mu, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabatin wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka mu'akhidin wa ansur man nasradin wahdul man khadalal muslimin
ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Sebagai rangkaian terakhir sholat Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat sebanyak 2 rakaat secara berjamaah, kemudian ditutup dengan zikir dan doa. Demikian pemirsa sekalian, video pembelajaran singkat tentang sholat Jumat, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.